Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anak-anakku semuanya, semoga hari ini anak-anak semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustadz. Silahkan sebelum kita melihat videonya, silahkan dipersiapkan peralatan tulisnya dan catat materi yang penting yang ada dalam video ini. Baik, kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Tema 4D. Unsur pembangun sebuah cerita. Tujuan pembelajaran adalah supaya nanti ketika sudah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Yang kedua, kalian bisa menentukan unsur-unsur intrinsik sebuah cerita tersebut. Baik, kita mulai materinya. Unsur-unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam suatu cerita. Yang kedua, perwatakan. Sifat, watak, dan tingkah laku setiap tokoh. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang keempat adalah latar, merupakan informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita itu terjadi. Yang kelima adalah amanat, pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Jenis-jenis tokoh dan penokohan. Berdasarkan wataknya, dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis, ya ini tokoh yang mendukung cerita atau menjadi pemeran utama. Biasanya, tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik, seperti sabar, jujur, bijaksana, rajin, suka menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu atau dua figur tokoh yang menentang sebuah cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca dan pendengar. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral dalam cerita. Dan tokoh pendukung adalah tokoh yang dihadirkan untuk menguatkan isi sebuah cerita tersebut. Sekarang yang kedua, perwatakan. Perwatakan yang pertama adalah keadaan fisik, meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, dan lain-lain. Umur meliputi anak-anak, muda, tua, dan seterusnya. Jenis kelamin bisa laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri tubuh, berbadan besar, kemudian tinggi, rambut ikal, dan seterusnya. Rambut lurus, dan seterusnya. Yang kedua, keadaan psikis, meliputi kegemaran, emosi, kecerdasan, dan
tingkah laku. Yang ketiga adalah keadaan sosiologis, meliputi jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Yang ketiga sekarang, alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Jenis-jenis alur, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur gabungan. Sekarang kita bahas satu persatu. Alur maju. Alur maju menceritakan awal ceritanya adalah tentang tokoh dan lain sebagainya. Kemudian di tengah cerita itu ada konfliknya, permasalahan yang timbul. Kemudian di akhir sebuah cerita, penyelesaian dari sebuah konflik atau permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Ini dinamakan alur maju. Selanjutnya adalah alur mundur. Ceritanya adalah pada awal cerita menceritakan penyelesaian masalah atau konflik yang ada dalam sebuah cerita. Di tengahnya adalah adanya konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita tersebut. Di akhirnya kembali lagi mengulang ke awal cerita. Jadi ini kebalikan dari alur maju. Selanjutnya adalah alur gabungan. Di awalnya adalah terjadinya konflik atau permasalahan yang timbul dalam sebuah cerita tersebut. Di tengahnya, kejadian awal dari cerita tersebut. Di akhir, penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang ada dalam cerita tersebut. Baik, anak-anak semuanya, konflik. Apakah konflik itu? Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah latar. Latar adalah informasi terkait di mana, kapan, dan bagaimana suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Selanjutnya yang kelima adalah amanat atau pesan moral. Nilai-nilai atau hikmah atau pesan yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Demikian materi yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Semoga menambah wawasan bagi anak-anakku semuanya dan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Ustadz cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.